tadi kita desain bagus, tetap bagus gitu. Nggak ada yang tiba-tiba offside gitu. Rumahnya direnovasi, warnanya jadi orange dan lain-lain. Karena mereka udah appreciate dengan our design. Oke. Jadi kalau lo nggak masuk ya lo nggak akan menikmati bumbunya gitu. Jadi ya tetap mau masuk gitu. Hey everyone, balik lagi sama gua Ray. Kali ini gue pengen ngajakin temen gua dan happen to be my boss juga yang bergerak di industri properti. Jadi beliau ini udah lama berkecimpung di industri properti. Bisnisnya sekarang itu dia ngebangun residential housing di Jabodetabek dan udah lebih dari 500 rumah yang grupnya Rumah ID udah bikin sampai saat ini. Dari dia mulai di 2015. Nah, please welcome co-founder dan director of Rumah ID, Mahdi Assegaf. Halo, thank you Ray. Thank you for having me. Thank you for coming loh Madil. Thank you for having me. Thank you man. Tapi gue penasaran banget sih. Setiap kali gue ngobrol ya sama orang yang kenal sama lo ya. Pasti tanya, oh lu sekarang kerja sama Mahdi ya? Wah sejagoan properti ya? Waduh. Lebay itu orangnya. Boleh dong cerita gimana lu pertama kali lu kenapa bisa milih industri properti jadi developer properti ini? Boleh diceritain dong? Ya, thank you. Ya sebenarnya properti itu bukan datang dari gua murni ya. Sebenarnya everything, semua talent pasti ada history behind it. Right. Ya kalau gua karena keluarga. Dari mulai kakek gua. Dari mulai kakek lo berarti? Dari mulai kakek gue, kemudian ke second generation, third generation. Actually gue tuh third generation gitu ya. Jadi I'm lucky gue bisa di environment ini karena ya itu tadi environmentnya udah kayak begitu. That's right. Tapi nggak langsung habis kuliah dan nggak belajar kuliah ngambil spesifik subjek itu nggak. Jadi ya waktu itu ya kayak kuliah aja. Karena lu kuliahnya dulu apa? Bisnis ya. Bisnis system, bisnis IT lah ya. Bisnis IT, oke. Ya kuliah apa aja, and then abis kuliah ya kita kerja. Gue kerja di bank 10 tahun ya. Di situ sebenarnya belajarnya ada yang teknikal sama yang non teknikal gitu ya. Nah itu banyak diambil di non teknikalnya. Jadi ya semuanya yang professionalism itu gue ambil dari situ dan lain-lain lah. Nah kalau 100% entrepreneur kan lo basically you don't have any canvas gitu ya, bisa ngebuat sendiri. Tapi kalau udah ada background belajar dari orang ya is better I think. I see, oke. Tapi waktu lu kuliah ngambil bisnis, itu lu udah tahu nggak sih lu, gue bakalan yang gue pelajarin memang bisnis, tapi gue bakalan masuk ke property at the end of the day. Gitu. Not property, gue tahu bahwa at the end of the day gue mau kerja sendiri gitu. Tapi not specific industry. Tapi ya memang dari dulu kita guanya tahu bahwa family itu kira-kira bakal bisnisnya apa selama ini gitu. Asetnya apa selama ini. Jadi kebayang aja gitu. Tapi nggak tahu bakal end up seperti hari ini. Nice. Nah. Gua ngelihat kayak industri properti lo kan bangun rumah residential gitu ya di daerah Jabodetabek kayak gitu ya. Challenge-nya tuh apa sih untuk ngebikin suatu proyek itu menjadi sebuah sukses gitu? Apa semuanya kejual itu dari sisi materialnya kan, atau emang dari jumlah komplain, atau apa sih sebenarnya yang ngebikin sebuah proyek itu sukses kayak gitu? Ya sebenarnya kalau sekarang kan Rumah ID semua orang tahunya kan landed project ya, rumah gitu ya, landed. Tapi actually pas gua dan generation gua join gitu kan, udah ada kakak-kakak kita yang join, udah mulai duluan gitu, mereka buat landed. Nah pas kita masuk itu sebenarnya eranya waktu itu 2013-14 itu lagi high rise. Oh gitu. Lagi high rise. Jadi apartemen kayak gitu. Iya, apartemen. Nah, emang kita tiba-tiba masuk dengan dreams, wah langsung vertical. Iya. Gitu. Nah, jadi salah satu project pertama yang kita mau targetin itu adalah mixed use, which is vertical di TOD gitu. Apa tuh TOD? Transit Oriented Development. Jadi daerah sekitar public transport. MRT, development MRT kayak gitu ya. Iya, betul. Nah, tapi ya beruntung banget waktu itu nggak jalan langsung ya karena perizinannya belum ada. Kalau gue pikir waktu itu jalan, mungkin nggak
hari ini rumah ini nggak bisa bangun yang landed 500 gitu rumah lain-lain gitu karena ya momen atau market industri vertikal waktu itu juga lagi hancur banget kan. Jadi pas banget tuh. Kebetulan itu projectnya belum jalan, jadinya lu nggak lanjut dan kita shifting ke landed gitu ke lain gitu. Nah sebenarnya kalau tadi pertanyaan lo yang definitionsnya sukses itu apa, sebenarnya meet the parameters karena itu kan background gue bang, pasti kita punya feasibility studies betul yang kita bisa always check points gitu, kita udah sampai mana. Ya biasanya tuh parametersnya adalah of course money that we invest, how much it will come back to, which is ROI and then the timeline. Itu kalau dari sisi financials. Tapi kalau non financial saya sebenarnya if you go back to your development after let's say 2 years after you left atau 1 year after you left, you go there, you can judge whether you're happy with that or not. Kalau isinya rumah-rumah yang dibeli sama investor, financially you're happy. Tapi when you go back semuanya empty, nggak ada yang ngurus gitu ya. Exactly. Or because we are not only focusing on numbers but we focusing on the environment gitu ya. Kita balik sana kita ngelihat juga rumah-rumahnya yang tadi kita desain bagus tetap bagus gitu, nggak ada yang tiba-tiba offside gitu, rumahnya direnovasi warnanya jadi orange dan lain-lain karena mereka udah appreciate dengan our design. Dengan develop cara lu ngedevelop, jadi mereka nggak perlu nge-renov lagi gitu ya. Justru kalau misalnya mereka renov, justru itu ada something yang lu jadi kayak minus point gitu ya buat dari tim lu gitu ya. Iya, mungkin kalau renovnya secara functions kita udah anticipate, misalkan dia punya kita desain kamarnya 3 gitu ya. Tapi we have room to grow yang nggak perlu merubah the whole design. Jadi ada satu area bagian belakang yang kita udah introduce ke customer. Nanti lo kalau mau punya anak tambahan, lo nggak perlu jual rumah pindah atau lo nggak perlu bongkar rumahnya terus bangun baru lagi. Lo tinggal tambahin di belakang. I see. Gitu. Jadi we are happy, the customer happy, and the neighbor are happy as well. The neighbors, kenapa neighbors happy? What's the? Nah, karena gini, kalau taste orang bisa beda-beda. Tapi kalau lo beli satu barang, taste itu yang di mata itu pasti yang menjadi satu pilihan pertama sebelum ngeliatin harga gitu ya. Nah, pada saat dia beli, dia suka sama barangnya, kanan kirinya juga dia akan tahu harusnya sama gitu. Tapi tiba-tiba neighborsnya dia orangnya harus renovasi rumah, bentuknya jadi beda sendiri. They cannot say anything. Of course, Tapi they're very upset sebenarnya kan. Oke. Ada regulations yang kita atur, tapi once it becomes someone else house, you can't say anything. Nggak bisa ngomong lah kalau misalnya itu udah rumah gua gitu. Iya. Benar sih. Nah, kalau misalnya di awal project itu sendiri, sebenarnya seberapa sulit sih dari lu nemuin lokasi yang tepat kayak gitu ya. Terus ngedesain, ini total tanah nih, totalnya mungkin 3.000 meter persegi gitu, di lokasinya bagus. Sebenarnya seberapa sulit sih dari mulai itu visibility study sampai dengan istilahnya tukar kunci? BASD. BASD. Sampai bisa ditempatin kayak gitu. Like apa sih challenges yang dihadapin gitu sama rumah ini? Proses yang panjang ya. Our game is a bit different with other developers ya. We can say it's lucky or unlucky, tapi kita nggak ada banyak land bank. Biasanya big developers dia punya land bank, dia beli sekarang, 10 tahun lagi baru dikerjain. Tapi we don't have that luxury. Jadi kita banyak kerjasama kan sama orang. The good thing is kita bisa milih lokasi yang kita mau. Kalau land bank lo udah beli sekarang 10 tahun lagi, lo harus kerjain tuh di situ. Tiba-tiba belum lagi capital lo yang stuck di sana gitu ya. So that's the pro and cons ya. Nah, tapi pada saat kita finding the lands itu the challenge, the first challenge is who are the landowners. That's the first thing. The first challenge. Kalau lo dealing with the good landowners, it's good. Tapi you cannot choose your landowners. Pasti lo lebih prefer lokasi bagus. Landowner secondary gitu ya. Secondary lo orangnya, karakternya agak tough dikit. You have to deal with it. Kalau lokasi bagus. It's just business, right? Otherwise, you're not going to go anywhere without this help. Mendingan kita jualan gampang, produk bagus, dapat
landownernya yang agak tough nggak apa-apa dibanding landowner gampang tapi barangnya susah dijual. Oke, of course. Jadinya that's the first challenge. And then the second challenge which all developers juga mengalami itu sebenarnya di permits regulations ya. Not only in property industry, in lot of industry. I think it's just in general aja gitu ya nggak sih? Iya. Permit yang kayak masih belum clear gitu. Iya. Iya memang memang nggak bisa semuanya perfect lah. Yeah, of course. So that challenge. Tapi good things karena kita kan banyak di Jakarta juga. Nah di Jakarta ini sekarang regulationsnya udah cukup bagus gitu ya. September 2022 yang tadinya regulations itu dibuat Jakarta itu quite flat. Jadinya kalau lo ngebuat jadi harga tanah di tengah kota itu agak mahal kan. Karena nggak bisa naik ke atas. Jadi orang agak keluar. Nah sekarang itu di Jakarta September kemarin dibuat regulations yang you have flexibility to increase it higher. Nah meaning orang yang tadinya agak keluar sekarang bisa balik lagi tapi vertical. Nah kita tuh trying to do that in most of our developments tapi regulationsnya never allowed sebelumnya ya. Oke. Jadi ya that's why there's the high rise dreams coming back kayak gitu. Yes. Now maybe we have to look at it. This year we aim to have to kick off something on that. Gitu. Tadi lu bilang most of the projects-nya Rumah ID itu kan di Jabodetabek ya. Itu gimana sih karakter market di Indonesia terutama yang of course gue nanyanya yang di Jabodetabek yang udah tackle gitu ya. Apakah home buyers itu mereka ngelihat dari lokasi kah yang pertama ataukah ngelihat dari harga atau ngelihat dari size rumah gitu? Apa sih sebenarnya yang jadi karakter marketnya tuh kayak gimana sih sebenarnya? Ya sebenarnya kan kita kan banyak marketingnya kita mostly digital ya. Jadi pasti orang come across to us itu karena desain dulu. I see. From the eyes gitu ya. Baru habis itu ini pasti target marketnya kayak millennials kayak gitu ya. Jadi most of our buyers tuh with the range of 25 until 35 to 40 lah maximum gitu ya. So that's the age group and then mereka either baru mau married, punya satu anak, young families, and then mereka pekerja gitu ya, not entrepreneurs, jadinya KPR, 85 to 90% KPR. So we have to provide that solution as well, KPR. We are not only selling house and that's it, but we provide the solution of that as well. For financingnya juga gitu ya. Tapi yang mereka lihat tuh biasanya apa sih? Jadi desain kan. Kalau misalnya mereka ngeliat, gue ngeliat ke Instagram gitu kan, gue sering lihat Instagramnya Rumah ID. Wah desainnya keren, terus ada videonya juga kayak gitu kan. Pasti itu yang pertama mereka lihat. Itu pertama, betul. Nah, setelah berarti kan flow-nya setelah mereka lihat, mereka tertarik, wah lokasinya di mana, mereka bakal ngecek di Google Maps or whatever. Terus mereka bakalan kayak visit gitu ya biasanya. Sebenarnya kalau zaman dulu yang konvensional property is about location. Kalau menurut gua is not more relevant at least to me. Not anymore. Location ya definitely. Jadi beberapa poin ya, design, location, function and harga. Gitu. In that particular order ya biasanya. Yes, betul. Jadi desain itu karena dia have a dream masuk. Abis itu mereka lihat locationnya either itu oke atau within their preference. Preference itu karena kantornya atau karena orang tuanya di situ. And then harga tadi. Harga and function itu pretty much same rank lah ya. Function kan dia punya anak 2 atau baru married, at least ada kamar anak, kamar master, kamar mandinya share or enggak itu bebas, kamar pembantu options. Abis itu 3 harga. Nah harga ini is not the price tag only, tapi how much they have to pay every month. So so cicilannya juga mereka mesti consider juga gitu ya. Correct. Jadi kita biasanya based on our data kurang lebih DP itu 10 to 15% dari harga rumah ya. Dari harga rumah. Jadi DP-nya berapa? Jadi kira-kira target market kita kalau kita being more specific itu cicilannya kurang lebih 10 sampai 15 untuk juta. Rumah yang price range-nya 1,8 di bawah 2 miliar. Di bawah 2 miliar. Atau 15 jutaan dengan DP di depan tuh dengan DP is not only DP and then pajak and then provision KPR
itu kurang lebih mereka harus siapin 150 sampai 200 juta lah. Oke. Ya mungkin 200 jutaan ya. Oke. Gitu. Jadi target market kan kelihatan kalau KPR-nya cicilannya 15 juta berarti combined income suami istri ya. Mostly kan dua-dua kerja. Combined income tuh about 35 to 40 gitu. Combined. Oke. Ya. Oke, that's interesting. Yeah. So dari situ aja lu udah nge-shape target marketnya seperti apa, berarti tipikal rumah yang gue bangun di lokasi itu seperti apa kayak gitu ya. Iya. Nah, memang sekarang kan agak shifting functions juga ya. Kalau zaman dulu orang harus punya rumah, ada ruang tamunya lagi, kamar membantu. Sekarang itu udah di ruang tamu udah optional ya. Options ya. Bahkan nggak pernah ada lagi. Nah, kita ngebuat itu menjadi shared ruang tamu which is di function areanya. Ya, kalau di generasinya bokap nyokap kita ruang tamu tuh selalu ada gitu ya. Kayak ruang tamu ada sofa atau ada kayak kursi kayu. And how many times they have used it? Jarang banget. Iya. Bener sih. Oh, sekarang udah shifting, udah nggak ada lagi ya yang pakai. Udah nggak ada ruang tamu untuk rumah. Most of our products ya yang di bawah 2 miliar sampai 3 miliar udah nggak ada. Udah nggak ada itu ya. Tapi itu karena memang lu dapat itu juga karena feedback dari market juga gitu ya. Iya. Karena kalau we have to build ruang tamu pasti tanahnya harus lebih gede, lebih mahal. Oke. Ngerti. Oke. Nah, in terms of di internal Rumah ID sendiri, apa sih challenge lu sebagai co-founder dan director di Rumah ID untuk nge-grow bisnis ini gitu? Karena yang tadi sempat lu udah touch gitu kan, lu the way you do itu nggak beli land bank gede-gedean kayak gitu kan, lu lebih prefer partnerships gitu. Nah, challenge lu apa sih untuk nge-grow Rumah ID ini? Ya, yang tadi gue bilang karena kita nggak punya land bank, berarti challenge-nya adalah kita finding the lands. Gitu. Itu always a challenge. Tapi sebenarnya kalau buat gue tuh challenge-nya adalah sekarang kita our team is stronger lah now. Tapi my challenge itu adalah manajemennya sebenarnya. How we can multiply projects with the multiply number of teams. Nah, itu yang menjadi challenge. Karena kalau gue nambah project makin banyak, gue masih urusan day to day. Either projectnya ketinggalan atau ya gue nggak bisa open new projects kan. Benar. Jadi sebenarnya at the moment if you ask me, itu challenge-nya adalah tim manajemennya sih. Nah, karena selain nggak bisa buat project baru, project yang existing yang udah dijalanin juga pasti ada yang kelewat gitu. Baik itu dari desain, we try not to korbanin quality lah. Karena quality sebenarnya banyak tim yang bisa cover quality gitu. Oke. Tapi lu kan kerja ngebangun Rumah ID ini kan barengan sama cousin-cousin lu, saudara-saudara. How does it feel working with the cousins? It's good. Jadi I feel like I don't think I can work with my brothers or my cousins, but you guys can. Yeah, we grew up together. Like basically hang out Saturday, Sunday. Bosen. And our kids also hang out together. Exactly. You know it. Sebenarnya nggak banyak bagusnya lah. Bagusnya adalah we are very open. We are very open. Jadinya nggak ada no hard feelings gitu ya. Mungkin kalau sama orang lain gitu, we have to be more professional. Of course. We have to manage our feelings. Kalau di sini there's no feeling attached. It's just the same dengan other business partnership juga nggak sih? Meskipun lo partnership dengan teman atau dengan someone yang lo baru kenal, tapi business partnership at the end of the day nggak ada feeling yang involved nggak sih? Iya, harusnya kan. Exactly. If you take some examples gitu, banyak perusahaan yang dulunya erat banget, tapi akhirnya split. Itu kan karena ada feelings yang involved kan. Nah, kalau gini, kalau gue sama cousins, kalau kita mau split gimana? Setiap hari Sabtu ketemu lagi, ini lagi, jadinya ada acara nggak bisa kemana-mana, tetap aja ketemunya dia lagi. Iya, makanya. Ya udah kita nyebur bareng aja. Akhirnya just trying to manage each other's feeling aja gitu jadinya. Iya, tapi itu professionalismnya harus dibawa sih. Jadi everyone need to focus on one specific things. Otherwise campur-campur nggak bagus kan. Tapi itu that kind of relationship itu di enforce nggak sih sama orang tua lu gitu kan? Orang tua lu kan berarti kan kayak kakak adik gitu kan? Iya. Di enforce nggak sih pas lagi ininya? Enggak sih, sebenarnya unorganic aja sih. Unorganic aja gitu. Organic aja. Ya, yang pasti kita very lucky karena dibekalin dulu gitu
skill-skill itu. Ya gue juga nggak pernah belajar cara ngebangun rumah sebelumnya kan, tapi melalui kakak gue second generation tahu, terus how to do a feasibility study of the land itu juga belajarnya dari mereka semua gitu. Udah ada yang ngejalanin dan udah sukses. Iya. Nggak mungkin gue bisa jalan otomatis sendiri, mungkin bisa tapi effortnya jauh lebih banyak gitu ya. Betul. Ya, percaya sih. Di yang lo lihat di residential market, perubahannya tuh gede nggak sih selama 1 dekade terakhir ini? Iya. Kalau di industri kita Jabodetabek gede banget sih, karena terutama di Jakarta affordability orang itu kan sebenarnya naiknya biasa-biasa aja, tapi harga tanah naiknya lebih cepat ya, lebih cepat income-nya gitu ya. Iya, mungkin itu kejadian properti busnya itu atau bubble yang besarnya itu 2014 yang waktu itu naiknya berkali-kali lipat gitu. Oke. Nah, akibatnya kan orang yang tadinya bisa beli di tengah kota jadi nggak bisa beli. Terus kalau nggak bisa beli, what's next gitu? Bukan berarti ya tetap kontrak nggak, tapi mereka don't mind to go a bit further. Itu sebenarnya shifting gitu. Saya contohnya salah satu. Lu mah udah lama tinggalnya. Iya. Benar. Nah, jadi itu sebenarnya shifting ke situ. Nah, the important part sekarang itu adalah yang gue bilang tadi, regulation saya berubah. Jadi ya nih kita harus anticipate nih shifting back-nya. Oke. Sebenarnya mungkin nggak shifting back ya. Orang yang udah beli rumah di luar, kemungkinan untuk dia balik lagi ke Jakarta, tinggal di apartemen gitu, kemungkinan kecil. Tapi untuk new generations. Karena preference. Karena mereka yang mereka grow up di landed houses. Exactly. Terus mereka kalau ke tengah mesti tinggal di apartemen gitu. Ya, itu bukan nggak bisa, lebih challenging dibanding orang yang first home buyers yang langsung tinggal di apartments gitu ya, vertical. Tapi sebenarnya I'm not talking about apartments yang 20-30 lantai. Ya mungkin sekarang lebih, kalau lo familiar di Australia banyak namanya flats ya. Ya, flat kan sebenarnya you feel like ini juga landed kan, semi landed lah, semi landed. Tapi nggak yang high rise juga gitu. Nah, regulationnya sekarang memperbolehkan itu. I see. They call it multiple dwellings. Jadinya I want to anticipate that. Jadi akan ada demand di situ. Oke. Jadi tadi going back to your point sedikit tentang gue ngomongnya kayak high rise gitu ya. Lo ngelihatnya emang mereka prefer landed. Tadi lo sempat bilang orang lebih prefer untuk tinggal di landed, young generations. Tapi mereka nggak mau pindah terlalu jauh, kayak gitu. Bukan, jadi mereka prefer landed. Di Jakarta nggak bisa dapat, jadi go further. Oke. Nah, sekarang pas regulationsnya udah memperbolehkan flats gitu, mereka udah terbiasa dengan landed. Jadi kalau mereka harus shifting back, they don't feel comfortable. I see. Tapi kalau orang yang baru mau beli rumah, dia masuk ke flats, they're okay. Oke. Gitu. Ya sebenarnya. Tapi belum terlalu banyak ya seharusnya di Jakarta kayak gitu. Belum. Ya? Karena regulationnya kayak baru banget gitu. Baru, benar. Tapi you would expect kayak other developers bakalan mulai that strategy di selatan kayak gitu ya. Iya, kayaknya kalau gua ngelihat mungkin belum ada yang berani nunggu ada yang pertama gitu. Biasanya gitu cari amannya gitu kan. Ada yang pertama, ya kita bisa cari tahu lah, isunya apa. Misalnya ternyata permitnya ada some surprises. Kalau demand, I'm not really afraid karena demandnya we're quite confident. Bukan cuma ngomong doang, we have some data gitu. Dan even datanya udah dari 2 tahun yang lalu. Kalau kita kasih produk itu sebenarnya udah should be sellable gitu. Iya, udah bisa kejual gitu. Ya, jadi demand kita not to afraid of ya. Nah, kemarin itu kan kayak ngobrol banyak sekarang kan lagi mau pemilu nih. Terus debatnya nih selalu muncul topik IKN gitu kan. Yang kita apparently kita punya ibu kota tuh bakal pindah ke Kalimantan gitu. Nah, menurut lu gimana sih market properti residensial ya terutama ya yang lu gelutin sekarang, bakalan ada perubahan nggak sih dari sisi demand karena ibu kotanya bakalan pindah gitu ke IKN?
Ya pasti ada atau tetap aja orang masih pengen tinggal di selatan gitu kan. Iya, menurut gue sih market berubah ya pasti, tapi bukan berarti demand-nya turun, enggak. Menurut gue enggak. Kenapa? Karena lo bayangin aja. Sekarang Jakarta udah very complex. Lo ada isu macet, lo ada isu banjir, a lot of issues gitu. Tapi pas misalkan realize gitu ibu kotanya pindah, berarti kan complexity-nya lebih mudah diperbaiki karena density-nya lebih sedikit kan. I see, okay. Berarti apa? Jakarta akan getting better, more livable, transportation dibangunnya lebih banyak, berarti commuternya lebih gampang, environment lebih healthier, berarti orang lebih pengen lagi tinggal di Jakarta kan. Exactly. Gue sih ngeliatnya begitu, jadi ya pasti ada shifting, tapi doesn't mean orang ninggalin Jakarta. I don't think so. Karena kayaknya menurut gue juga sebenarnya economic powernya bakal tetap ada di Jakarta ya, meskipun kayak orang masih mau tinggal di Sydney, Canberra ya Canberra is just capital doang gitu. Tapi kan ekonominya lebih banyak muter di Sydney atau di Melbourne gitu. Iya. I think the discussion is either the ibu kotanya mau dipindahin either di Jawa atau di luar kota, itu that's debatable. Tapi ibu kota dipindahin dari Jakarta, I think lebih banyak yang agree dipindahinnya gitu. Iya. Oke. Jadi Jakarta lebih more business centric gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya gue nanggepin dari yang lu bilang, berarti masih ada opportunity nih untuk jadi property developer di Jakarta ya, Jabodetabek ya, kayak gitu ya. Nah, ada nggak advice buat teman-teman kita yang dengerin nih sekarang nih, atau yang lagi nonton sekarang, gimana sih caranya untuk gue bisa masuk ke bisnis properti gitu? Apa sih yang gue mesti siapin kayak gitu? Ya sebenarnya sama kayak semua bisnis lah ya. Ya lo harus suka dulu sih sama industri. Kalau lo mau nyemplung gitu ya. It's not only about making money, but you need to love the industry gitu. Biasanya orang yang mulai masuk tuh dia suka dengan bangun-bangun rumah, mulainya renov rumah, itu yang baru mau gitu ya. Beda sama gue lah. Tapi mungkin kalau tanyain tipsnya, you have to be flexible pertama. Karena nggak bisa semuanya by FS itu lo strict banget gitu. Contohnya paling gampang ya perizinan lah. Kalau lo strict, lo kerja misalkan di multinational company, your shape. Lo bilang 1 bulan, pokoknya ini 1 bulan udah mesti beres nih gitu. Iya, karena the thing is you're not only working for yourself, you need to involve others gitu. Nah others itu you cannot control too much. Lo minta agent to help you to work with the permits gitu. Kalau lo terlalu keras di dalam juga mungkin you don't expect the result that you want. So, there's a lot of flexibility in that sense ya. Bisa kayak terlalu kaku gitu. Ya, poinnya gitulah. Tapi ya you need to understand your goal gitu. Ya mungkin for example kalau misalkan udah delay permitsnya terlalu lama, ya you need to change agentnya, that kind of things gitu. Tapi kalau lu sendiri apa sih yang ngebuat lu selain karena lu udah kecemplung dari keluarga dan segala macam, how do you know it's your passion? Ya sebenarnya karena gue involved di bangun-bangunan tuh cukup banyak ya ngelihat nyokap gue bagian interior gitu, jadi gue tahu banyak tukang-tukang datang ke rumah waktu itu, jadi ngeliatin. Pasti komplain, nyokapnya juga suka komplain, aduh dari tukang nih, ngurusin tukang susah gitu nggak sih? Enggak, karena kompleksitinya ya different karena tukangnya masih yang lebih ada mannernya. Benar. Kalau tukang bangunan tuh, even tukang bangunan dipisahin, tukang batu sama tukang finishing gitu. Oh, ada ininya stratanya lagi. Ada gitu. Ya jadi sebenarnya ya tadi tipsnya tuh ya mungkin lo harus jangan terlalu kaku gitu. Terus ya mungkin kalau skill ya numbers tuh perlu juga gitu, karena kadang-kadang you're too involved and engage with your feeling gitu. Desainnya mau bagus banget gitu. Lo mau convince customer untuk beli tempat lo dengan cara apa? Ngasih kualitas yang terbagus banget. That's good. Tapi at the end of the day itu bisa dibeli nggak sama customer? At the end of the day jadinya kayak pertanyaan idealistik versus money driven. Yes. Tapi lu mesti, yang what you're saying, lu coba cari jalan tengahnya kayak gimana gitu. Ya itu kadang-kadang susah. Susah ya? Sebenarnya money driven itu not only for our pockets kan, tapi untuk customer bisa beli gitu. Jadi ya kalau for example lo bangun di daerah yang agak jauh gitu ya,
Ya kalau Tangerang sih deket lah ya. Dekat. Udah, ya oke, let's take it Tangerang lah. Lo bangun di Tangerang, tapi lo buat speknya kayak lo bangun di Pondok Indah atau di Menteng gitu. Nggak dibeli. Nggak bakal. Iya. Jadi ya lo harus balance juga. Mungkin bisa, cuman bakalan bisa lama. Aja. Bisa aja. Kayak Raffi Ahmad gitu ya, Yeah, bangun istana di Andara. Tapi Andara udah bagus banget sekarang. Udah beda kan sekarang. Udah beda. Iya. Ya jadi ya lo harus play in the middle gitu. Tapi kalau yang too idealistik juga kayak lu pengen gimana sih, maksudnya kalau in property idealistik tuh kayak semua barang-barang yang the best kayak gitu. Atau functionality-nya yang menurut lu ini dibutuhkan tapi dia nggak ngeliat market. Apa sih idealistik ya, idealism di property bisnis ini? Paling simpel ya sebenarnya materials gitu ya. Materials. Okay. Misalkan kalau if you engage arsitek, dia maunya yang terbaik gitu. Tapi when you do mass productions, you need to be smarter than the architect. Contohnya for example, kalau di desainnya ada pakai kayu gitu ya. Kalau lo pakai kayu semua, ya bisa-bisa aja. Tapi pertama lebih mahal, and then mungkin after 5 years itu harus ada maintenance-nya. Tapi posisinya misalkan di atas banget, itu kasihan buat customer-nya kan. Nah jadi kita harus cari substitute dari si kayu itu, artificial wood yang secara look ya nggak 100% sama, tapi very acceptable. Dikerjakannya juga mudah, jadi kalau kita punya 100 rumah itu bisa sama semua 100 rumah. Dan maintenance-nya after couple of years masih tetap bagus. Gitu. Nah, tapi pas kita cari substitute-nya jangan kita terlalu banyak improvisasi sendiri. Kita need to engage the architect juga gitu. Gue nggak bisa nih kayak gini. We have the issue, bla bla bla. Jadi tetap tektokan sama arsiteknya untuk kayak tukar pikiran gitu. Jadi challenge gue banyak adalah kalau desain udah keluar, wah gue udah cinta banget sama desainnya. Abis itu gue either ngitungnya ternyata kemahalan. Atau ada feedback dari orang civil engineer, ini akan ada issue di bla 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 bla. And then we have to go back. Gitu ya. Day to day. Jadi ya after a while pas arsitek present kita udah bisa manage dulu gitu. Gitu. Biasanya kalau new architects itu yang agak berat di awal. Jadi yang gue dapat dari lo tadi bilang pokoknya kalau di Jabodetabek peluang untuk kita ngebikin bisnis properti development property ini masih terbuka lebar, residential masih terbuka lebar. Lu tahu kan di Indonesia ada backlog banyak banget sampai housing. Gitu. 300. Cuman kok kayaknya di apartemen high rise gitu pada empty semua. That's why itu investor kan banyaknya. Tapi kalau backlog rumah kan benar-benar perhitungannya orang yang bakal tinggal ini di rumah apa dwelling? Hunian lah basically. Berarti termasuk yang high rise kan sebenarnya. Termasuk. Isunya kan adalah kalau yang apartemen kosong itu kalau udah kejual itu yang beli banyak investor. Benar. Tapi kalau yang belum kejual ya belum ada yang mau tinggal aja di situ. Gitu. So sebenarnya demand-nya masih besar banget gitu ya. Untuk gede. Rumah-rumah tinggal di lo bayangin aja, lo cek aja datanya lo ke rumah sakit, berapa banyak orang lahir, berarti kan abis lahir nanti berapa tahun kemudian 20-30 tahun kawin. Kawin kasih waktu berapa lama pasti cari rumah. Benar. Itu udah jadi sebuah signal gitu ya. Iya, jadi demand is always there, tapi yang kita harus jaga adalah demandnya itu produknya tuh apa. Kalau dulu mungkin kita buat produknya rumah klaster per klaster, satu unitnya tuh bisa 300 meter. Sekarang nggak kayak gitu. Less than 300 meter ya berarti ya. Iya. Nah sebenarnya challenge berikutnya adalah kita fit marketnya tadi tuh. Kalau kita dengan cara kita sendiri kita nggak bergaul dengan industrinya, mungkin kita bakal sama tuh kerja 20 tahun lalu sampai sekarang. Produknya akan sama persis itu aja. Tapi kalau kita tahu marketnya shifting kemana, ya produk kita sesuaiin juga. Sesuai dari situ ya. Tadi kan lu udah ngasih advice nih buat yang dari sisi supply-nya ya, ada buat teman-teman kita yang mau bikin bisnis properti ya. Ini pertanyaan terakhir gue nih, untuk yang di other side gitu, untuk yang mau ngebeli rumah sebagai buyer gitu. Apa sih yang lu bisa kasih saran kalau misalnya nih gua atau siapapun yang lagi dengerin ini pengen lagi mau beli rumah nih atau next year or the year afterwards
mereka mau beli rumah. Lu ada sarannya kayak gimana? Pertama, saran paling penting buka Instagram Rumah ID. Itu dulu ya. Mesti lihat dulu, oke. Kalau dikene saran itu baru gue lanjut ke saran kedua nih. Boleh. Anggaplah mereka udah tahu semua nih Rumah ID Instagramnya gitu kan. Iya. Sebenarnya decision untuk beli rumah itu kayak gue sendiri, gue tuh salah. Gue pas zaman gue kerja, ada fasilitas dari dari kantor untuk ngasih interest yang murah. Gue nggak ambil, itu sayang banget. Jadinya gitu decisionnya sebenarnya adalah kalau lo harus cepet realize bahwa lo itu sooner or later lo pasti butuh rumah, jadi mendingan sekarang lo beli. Dan baru ke berikutnya adalah finding the. Tapi masalahnya kayak di yang di anak-anak sekarang itu kan mereka ada kayak berpikiran, cara mikirnya mungkin agak sedikit berbeda ya dengan orang tua kita dulu. Kalau mungkin yang lo barusan mention itu adalah udah kita pasti butuh rumah gitu. Tapi yang gue lihat sekarang kayak di younger generation, mereka pikir ngapain gue beli rumah, nyewa aja terus kayak gitu. Karena rumah it's not my assets. Gue mesti harus kayak maintain kayak gitu, atau gue nggak bisa fleksibel untuk gue misalkan dapat kerja di Bali misalkan, atau gue dapat kerja di Malaysia. What do you say about that mindset gitu? Ya sebenarnya kan kalau lo ngelihat ke luar negeri ya, kayak misalkan di Singapura, lo nggak gampang lo bisa punya sertifikat hak milik gitu ya. Freehold. Rata-rata leasehold. Jadi lo nggak bisa turunin ke 3 generasi. Nah kalau di sini sebenarnya lo harus manfaatin itu karena bisa lo punya sertifikat hak milik. Nah sekarang. Jadi itu salah satu ada financial reasons-nya juga di belakang. Financials-nya. Nah sekarang kalau yang tadi lo bilang lo mau jadi digital nomad, lo mau tinggal di luar negeri, that's your preference. Tapi you have to separate between your portfolio, personal portfolio sama your, sebenarnya itu kan luxury lah ya. Ya, your expenses gitu. Kalau portfolio, your investment kayaknya mau nggak mau lo harus punya, daripada optionsnya kan apa? Lo taruh di surat berharga. Atau lo taruh di anything else gitu, investment di bisnis dan lain-lain. Tapi kalau di properti itu kan lo ada usability-nya, lo bisa tinggalin di situ. Nah sekarang tinggal lo compare aja sesuatu yang bagusan mana gitu ya. Nah kalau properti itu kan biasanya ada cycle yang spikes-nya gitu ya. Biasanya yang bakal jadi boom and bust-nya gitu ya. Iya betul. Ya kalau lo nggak masuk ya lo nggak akan menikmati boomnya gitu. Jadi ya tetap mau masuk masuk gitu. Tinggal lo mau pakai atau enggak. Anyway kalau lo memang ada kepikiran bahwa gue nggak bakal tinggalin, gue bakal sewain gitu. Liburan kerja dari manapun, ya lo cari profilnya yang bisa disewain gitu ya. Jangan lo cari di tempat yang asal-asal invest aja, terus habis itu cuma bayar cicilan doang, sayang kalau kayak gitu. Karena dapat capital gain ya pasti. Iya. Tapi itu pun capital gainnya menurut gue juga bakalan slower juga nggak sih kalau misalnya itu nggak dibarengin dengan rentable location gitu. Bener nggak ada recurringnya gitu kan? Not just the recurring, tapi maksudnya kayak rentable profile of a property itu ngaruh juga di capital gainnya dia gitu. Jadi kalau misalnya rentability-nya ya benar. Iya. Nggak mesti gitu sih, karena karena di beberapa locations yang let's say kalau ngomongin 2012 ke 2014 yang multiplier-nya gokil gitu ya. Belum tentu bisa disewakan juga orang tinggal. Tapi capital gain tetap aja gila-gila juga. Lo kalau ngeliat di daerah Jagakarsa gitu ya, lo belinya 2011 gitu. Mungkin pas lo beli, orang nggak ada yang mau lah nyewa di situ gitu. Mendingan harganya sama nyewa di apartemen, contohnya gitu. Kalau apartemen buat sewaan ya lebih kuat. Nah, tapi kalau lo ngelihat capital gain ya mungkin bisa triple by now. Gitu. Kalau lo masuk 2010 gitu ya, 2011 2010 bisa triple gitu. Jadi ya nggak 100% correlated gitu. Tapi kalau lo ngelihat di daerahnya yang di sentral ya, South Jakarta Central, ya itu relevan tuh. Orang beli rumah yang bisa disewain, jadi harga rumahnya bisa lebih bagus naiknya karena rentability. Jadi ada correlation kan, masih kalau misalnya di Central South Jakarta. As a investor, usually your parameter salah satu kan ada yield kan. Nah biasanya kalau properti itu yang healthy yield tuh 3-5% gitu. Per year-nya ya? Per year. Nah jadi kan kalau ngomong BEP kan ya emang jelek sih 20 tahun gitu. Tapi lo kan
ada capital gain di situ lagi. Gitu. Apalagi kalau dapat yang spike, ya capital gainnya bisa muntah-muntah. Benar. Nah tuh, itu salah satu yang mesti diperhatiin tuh ya guys, kalau misalnya mau beli properti. Jadi tadi selain mikirin yield sama capital gain, ada lagi nggak yang maintenance sih biasanya? Maintenance. Kenapa itu? Kalau lo beli rumah tua atau rumah baru gitu, is it what you mean by maintenance? Biasanya kalau orang apalagi first home buyers, dia nggak begitu aware tentang maintenance-nya. Apalagi rumahnya I'm talking about yang disewain gitu ya. Jadi ya biasanya value rumahnya dia pikir bakal naik, tapi rentability-nya rendah karena apa? Setiap income yang dia pakai itu nggak ada budget untuk maintenance, betul. Jadi dia makin lama rumahnya makin tua, yang udah nggak ada value-nya untuk disewakan lagi. Banyak sih kalau lo ngelihat di daerah Kemang dan lain-lain. Rumah yang gede banget, harga sewanya murah banget, jadinya kan kalau dilihat yieldnya rendah banget gitu, di-compare sama rumah yang well maintained. Nah itu sebenarnya adalah potensi kerjasama untuk kita, untuk rumah ID. Jadi ya kita tahu ini value tanahnya gede banget, tapi income-nya kecil banget. Nah kalau kita kerjasamain, we bring value to the landowner, which is hiring hire the yield gitu untuk ownernya gitu ya. Dengan cara ya kita kasih produk kita di atas itu. And then they also can exit a little bit, tapi dia tetap punya tempat tinggal, dia punya passive income yang lebih bagus dibanding sebelumnya. We have a lot of case study kayak gitu ya. Interesting untuk tuh sih. Madi, thank you banget loh, udah datang ke Nalar Bicara. Sorry kalau gue banyak so tau ya. Enggak sih. Lu di The Words on the Street kan bilang lu jagoan properti bro. Gue masih belajar dari lo cara tahu ini profit gue berapa. Anyway, thank you banget for coming. Thank you, Much appreciated. Good luck ya on the podcast. Thank you banget. Thank you.